ada di balik undang-undang Otsus ini ya ada kedendaman, mungkin ada mungkin yang merasa tertolak pada saat itu, sehingga betul-betul saya mau kasih tahu bahwa betul-betul menghancurkan, ya, menghancurkan setiap isi dari undang-undang Otsus. Saya Ibu Dorince Mehue. Saya hari-hari ada di Majelis Rakyat Papua sebagai Ketua Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua di lantai 14 Gedung Tifa. Saya ini periode kedua kembali ke Majelis Rakyat Papua, dan saya utusan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. GKI mengutus untuk periode kedua. Saya di sini tidak melihat berapa kali saya ada di lembaga ini, tetapi ketika kita hari ini duduk dengan tema yang begitu luar biasa, kita bicara tentang diri kita sendiri. Bicara MRP tidak bisa terlepas dari bicara otonomi khusus. Itu dulu harus kita tegaskan. Hari ini tema yang besar yang ada di hadapan kita, yang menggugah hati kita untuk kita bisa memberikan pikiran, memberikan jawaban dengan masing-masing orang punya pikiran. Saya sebagai orang Papua, saya memberi jawaban apa terhadap pertanyaan besar ini. Ya, saya juga melihat tema ini tergugah. Saya sebenarnya tidak hadir hari ini karena yang ada di depan adalah foto Ibu Ketua MRP. Majelis Rakyat Papua, kita harus bertanggung jawab untuk bicara tentang otonomi khusus di tanah Papua. Masih pentingkah otonomi khusus? Masih pentingkah disebut otonomi khusus Papua? Ini kalau orang baca sepintas, nanti mereka beri pandangan, ini pertanyaan bodoh. Pertanyaan gampang sekali yang tidak perlu juga dipertanyakan. Tapi kenapa harus jadi sebuah pertanyaan hari ini? Dan harus kita duduk, itu dulu. Mengapa tema ini muncul? Apa yang melatar belakangi? Padahal Otsus sudah 20 tahun dan 23 tahun, sementara kita melanjutkan lagi Otsus jilid 2. Kalau saya bilang jilid 2, nanti dari Depdagri Pak Dirjen Otda bilang tidak ada Otsus jilid 1, jilid 2. Otsus ya Otsus. Tapi di sini kita harus berikan kepastian hukum terhadap hak hidup orang asli Papua. Pertanyaan selanjutnya bilang ketika OAP sama dengan non-OAP, berarti Otsus milik seluruh warga negara Indonesia yang menjadi penduduk Papua. Iya. Artinya kalau kita mau lihat, dan di dalam Otsus jilid 2 ini, ya makanya dalam saya punya materi, Bapak Ibu, saya beri judul Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 versus ya Undang-Undang Otsus nomor 2 2021. Saya bukan pakar hukum, tapi saya mencoba sebagai seorang anggota lembaga kultur yang diutus oleh gereja bertanggung jawab untuk berpikir secara serius tentang hak hidup orang asli Papua. Karena itu judul ini saya kasih pada tanggal 22 September. Saya mengikuti dengan seluruh realita yang dihadapi oleh semua wilayah adat di tanah Papua dalam mempertahankan hak politik mereka, mempertahankan identitas mereka, bahkan ya terjadi korban di Papua Barat Daya. Rakyat sipil bayar harga, Bapak Ibu. Ya. Rakyat sipil bayar harga. Ada yang mati
ketika memperjuangkan identitas diri mereka. Jadi di sini Bapak Prof ada yang punya keahlian, bidang keahlian hukum. Saya beberapa hal saja yang menjadi pokok pikiran saya, juga sebagai seorang perempuan Papua yang juga diutus lagi di periode kedua. Saya mau katakan dan tegaskan bahwa manfaat Otsus itu adalah bagi orang asli Papua. Nanti sebentar Bapak Ondo juga akan menambahkan dari sisi regulasi apakah yang kami sampaikan ini benar, karena antara DPR, MRP kami semua harus bersama-sama berpikir tentang nasib hidup orang Papua. Kalau bilang orang asli Papua, di dalam Otsus nomor 21 Bapak Ibu, dalam telaan yang saya buat, saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya bukan orang hukum, tetapi di situ Bapak Prof nanti tolong saya juga titipkan bahwa terjadi perombakan norma-norma hukum yang sangat krusial dari Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Dalam konsideran menimbang saja itu sudah dikurangi. Norma yang sangat penting bagi kita. Norma yang memberikan dasar hadirnya pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua. Itu hilang. Yang kedua, saya mau kasih tahu bahwa Otsus nomor 2 itu tidak ada keterlibatan dari DPR, MRP, dari daerah. Ini jujur. Kita tidak boleh bicara tipu-tipu. Kenapa itu terjadi?